Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan dalam mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap orang tua tentu menginginkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang soleh, berakhlak mulia, serta bermanfaat bagi agama dan masyarakat. Namun, mendidik anak bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan ilmu kesabaran, serta doa agar anak-anak kita tumbuh dalam bimbingan Allah. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 cara mendidik anak agar menjadi soleh dan berakhlak mulia. Mari kita simak baik-baik dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memberikan teladan yang baik. Sahabat, cara pertama dan paling utama dalam mendidik anak adalah dengan memberikan teladan yang baik. Anak-anak adalah peniru yang ulung. Mereka lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita ingin anak-anak kita menjadi soleh dan berakhlak mulia, maka kita sebagai orang yang tua harus lebih dulu mencontohkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai tauhid sejak dini. Menanamkan tauhid sejak dini sangat penting agar anak memiliki pondasi keimanan yang kuat. Kenalkan mereka kepada Allah, ajarkan mereka untuk mencintainya, dan tanamkan keyakinan bahwa hanya kepada Allah kita bergantung dalam segala hal. Lihatlah bagaimana Luqman Al-Hakim mendidik anaknya, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Luqman ayat 13. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya, syirik adalah kezaliman yang besar. Ajarkan anak untuk selalu berdoa, mengandalkan Allah dalam segala hal, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Yang ketiga, mengajarkan adab sebelum ilmu. Sebelum anak-anak kita menjadi cerdas dan berilmu, mereka harus terlebih dahulu memiliki akhlak yang adab yang baik. Banyak ulama terdahulu yang lebih menekankan pentingnya adab sebelum menuntut ilmu. Imam Malik pernah berkata kepada seorang pemuda, pelajarilah adab sebelum engkau belajar ilmu. Ajarkan anak untuk bersikap sopan, menghormati orang tua, berbicara dengan lembut, serta berbuat baik kepada sesama. Dengan adab yang baik, ilmu yang mereka miliki akan menjadi berkah. Yang keempat, mengajarkan Al-Quran sejak dini. Al-Quran adalah pedoman hidup yang akan membimbing anak-anak kita dalam kebaikan. Oleh karena itu, biasakan anak-anak untuk membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran sejak kecil. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadikan rumah kita sebagai tempat yang penuh dengan lantunan ayat-ayat suci, agar anak-anak terbiasa dengan cahaya Al-Quran sejak dini. Yang kelima, memberikan makanan halal dan thayyib. Sahabat, makanan yang dikonsumsi anak akan sangat berpengaruh terhadap akhlak dan kepribadiannya. Pasti kita memberikan makanan yang halal dan baik bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia,
Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jauhi makanan yang haram dan syubhat, serta biasakan anak untuk makan dengan adab Islami, seperti membaca basmalah sebelum makan dan tidak menyisakan makanan dengan mubadzir. Yang keenam, mendidik dengan kasih sayang dan doa. Mendidik anak tidak bisa dilakukan dengan kekerasan. Rasulullah SAW selalu memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan menanamkan pendidikan dengan kelembutan. Beliau bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, jangan pernah lupakan doa. Setiap orang tua harus senantiasa mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya, sebagaimana doa Nabi Ibrahim yang tercantum dalam Quran Surah Ibrahim ayat 40. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Yang ketujuh, memilih lingkungan yang baik untuk anak. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Jika anak berada di lingkungan yang baik, insya Allah mereka akan tumbuh dengan kepribadian yang baik pula. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan teman yang soleh dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi akan memberikan keharuman, sedangkan pandai besi akan membakar pakaianmu atau kamu mendapatkan bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, pastikan anak-anak kita bergaul dengan teman-teman yang baik dan berada dalam lingkungan yang mendukung ketaatan kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah 7 cara mendidik anak agar menjadi soleh dan berakhlak mulia. Mendidik anak adalah amanah besar yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mendidik anak-anak kita agar tumbuh menjadi pribadi yang soleh, berakhlak baik, dan selalu dalam lindungan Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang tua yang bisa mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.